Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Arba'in An-Nawawi, kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Hadrami. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-36 dan sebagian telah kita bahas. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain ila aqam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fihi dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sampai situ kemarin. Baik, kita lanjutkan. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang meniti jalan yang tamisu fihi ilman, untuk mencari pada perjalanan itu suatu ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan bagi itu orang yang meniti jalan bihi tariqan, dengannya kemudahan. Allah akan memudahkan kepada orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, tariqan ila jannah, jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, pada suatu rumah, min buyutillah, daripada rumah Allah, yatluna kitab Allah, untuk membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasuhu wa yatadarasunahu, dan mempelajari kitab Allah itu, bainahum, di antara mereka, illa, kecuali, nazalat alaihi sakinah, Allah akan turunkan atas mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi, curahkan rahmat kepada mereka. Wa khaffatuhumul malaikah, dan para malaikat akan mengitari mereka. Wa dzakarahumullahu fima indahu, dan Allah menyanjung, memuji mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Wa man bata'a, dan barang siapa, wa man bata'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang sedikit amalnya, yang kurang amalnya, lam yasri' bihi nasabahu, maka nasabnya tidak akan mengantarkannya kepada derajat orang yang soleh. Ini banyak pelajaran dari hadis ini. Kemarin sudah kita bahas begitu banyak pelajaran-pelajaran dari hadis yang ke-36. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah
memudahkan itu orang jalan menuju surga. Kita kan nanti bakalan kembali semuanya, dan tempat kembali kita kalau enggak surga, neraka. Berdua tempat kita kembali. Kalau enggak surga ya neraka. Itu tempat manusia kembali nanti di alam baka. Dan tentunya semua orang, siapapun dia, laki-laki, perempuan, pengen kembalinya adalah surga. Perjalanan menuju surga panjang. Diawali dari beramal di alam dunia, diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat, yang dibuka dengan gerbang kematian. Jadi di awal pintu akhirat adalah alam barzakh. Jadi sebelum masuk akhirat, kita mengawali kehidupan kita yang abadi, kehidupan kita yang sebenarnya setelah kita nanti masuk alam barzakh. Alam dunia mah bukan alam beneran, cuma sekedar sebentar, nggak lama. Paling lama 100 tahun kita hidup, itu sangat sebentar. Tapi walaupun sebentar, kehidupan dunia inilah yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita nanti selanjutnya. Nah, di antara jalan untuk memudahkan kita menuju surganya Allah, yaitu dengan cara mau melangkahkan kedua kaki kita ini ke majlis-majlis ilmu, ke majlis taklim. Nah, mudah-mudahan dengan kita melangkah ke tempat majlis-majlis ilmu, Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang jalan ke tempat ilmu, ke majlis ilmu, itu langkahnya, setiap langkahnya itu menghapus dosa. Dan langkah berikutnya meninggikan derajat. Indah banget ya. Saking besarnya orang makin organ, karena godaan juga semakin tinggi. Semakin hebat fadilah yang Allah berikan, maka godaannya juga semakin berat. Kalau godaannya enggak berat, enggak kuat ini musola. Kalau kuat, walaupun ini sekali sebeli waktu doang, kalau semuanya datang, enggak yang ngobrol penuh gitu. Ya memang, karena memang sesuatu yang imbalannya besar, faedahnya besar, manfaatnya besar untuk kehidupan akhirat, maka godaannya pun semakin besar. Ada timnas ngaji prek, nonton Persib ngaji prek, kondangan ngaji prek, itu udah ada. Karena kita masih nomor dua kan urusan kita yang lebih penting. Bukan urusan dunia nggak penting, tapi urusan akhirat mestinya jauh kita lebih pentingkan. Makanya jangan kalah ya. Kita harus berupaya untuk mau melangkahkan kedua kaki kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa majtama'a, ini masih berkaitan. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum. Ini kita nih satu kaum namanya. Kalau sendirian bukan disebut kaum. Tidak berkumpul suatu kaum
fi baitin, pada suatu tempat, min buyutillah, daripada rumahnya Allah. Maksudnya rumah Allah itu ya masjid, musola. Di alam dunia itu disebut Baitullah. Bukan Allah diam di masjid, bukan. Itu istilah saking hebatnya itu tempat, saking mulianya tempat seperti masjid, musola, disandingkan dengan nama Allah. Jadi pengertiannya bukan Allah punya rumah, saking mulianya masjid, musola, disebut baitul rumah Allah, min buyutillah. Orang yang ngumpul di masjid, di musola, yatluna kitab Allah, kemudian membaca kitab Allah. Kita udah ngumpul, selain ngaji juga baca kitab Allah. Kita berapa kali baca Fatihah? Ketika kita baca ratib, berapa kali kita baca Fatihah? Itu kan kitabullah. Ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain kita baca. Wa yatadarasunahu, kemudian mempelajarinya di antara mereka, membahas kitab Allah. Ngaji istilahnya. Illa nazalat, kecuali Allah turunkan alaihum, kepada orang itu yang kumpul tadi, yang baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, as-sakinah, ketenangan. Kita kan hidup pengen tenang. Di dunia kita pengen hidup tenang. Banyak kumpul baca Al-Quran, datang ke masjid, ke musola. Gak mungkin kan datang ke musola nyanyi-nyanyi. Ya pasti baca Al-Quran, ya, kajian-kajian, sholat berjamaah. Kalau datang ke masjid, ke musola, itu yang dilakukan. Dan itu akan menghadirkan ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaffathumul malaikah, malaikat keliling malaikat. Ada malaikat yang khusus untuk mengitari orang-orang yang kumpul untuk membahas kitabullah, untuk mengaji ilmu-ilmu agama. Menaungi malaikat, mendoakan malaikat, memohonkan ampunan malaikat kepada orang yang sedang kumpul membahas, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Wa jakarahumullahu fiman indahu, dan Allah memuji. Ini luar biasa. Orang yang ngaji, ngumpul untuk ngaji, ngumpul untuk membaca kitabullah, kumpul untuk mempelajari kitab Allah, itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini pujian yang luar biasa. Di hadapan para malaikat, orang-orang yang kumpul untuk membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, akan disanjung di alam, bahasa kita di alam, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man bata'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang kurang amalnya, ngaji kagak, sholat kagak,
sedekah nggak mau, pelit, nolong orang nggak mau, gosip demen. Lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan mengantarkannya kepada derajat saleh. Ini maknanya. Kemuliaan seseorang itu tergantung pada amal perbuatan, bukan berdasarkan keturunan. Bapak kita kiai, kita geblek, tetap aja kita nggak mulia di hadapan Allah. Jangankan bapak kita ustaz, bapak kita kiai, anak Nabi Kan'an, anak Nabi, bapaknya Nabi Rasul, durhaka kepada Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita anak Nabi bukan atau bukan, geblek. Mulia dari mana di hadapan Allah? Jadi yang meninggikan seseorang derajatnya di hadapan Allah, iman, takwanya, amalnya, perbuatan. Leluhurnya mulia, kitanya geblek, ya nggak mulia. Nggak nyambung kemuliaan dengan kegeblekan kita. Jadi jangan suka ngandelin nasab. Bawa kiai bilokan mau masuk neraka. Anak Nabi aja, anak Nabi. Suka ada tuh yang bangga-banggain gitu ya. Nah kita jangan. Bukan berarti kita nggak boleh menghormati leluhur, wajib kita menghormati leluhur. Cuman jangan jadi kebanggaan untuk kita pengen dibawa mulia dari nasab. Kemuliaan kita jelas Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling besar kekuasaannya, tapi yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih takwa? Orang yang mau melaksanakan perintah Allah dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.